Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Nandana Moriel, NRP 5024251031. Saya dari kelas pemrograman lanjut Afwat. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan sekaligus juga mendemonstrasikan game saya, yaitu berjudul Scrap Text. Jadi game ini adalah game yang agak mirip dengan Angry Birds, di mana alih-alih kita menembakkan burung ke musuh, kita menjadi sebuah tank dan kita menembakkan proyektil alias rudal dari tank itu ke tank musuh. Di mana tank musuh juga bisa melakukan demikian. Nanti akan saya demonstrasikan. Ada beberapa disclaimer, ada beberapa perubahan telah saya lakukan terhadap progress panel ini, yang mungkin banyak yang saya rombak dari progres yang mungkin telah saya katakan di laporan-laporan sebelumnya. Tapi setelah pematangan konsep dan juga quality test dan game segala macam, akhirnya saya telah mendarat di konsep game seperti ini. Jadi di sini saya mulai dari main, ada include library yang appropriate, ya, seperti SFML pasti ada, diperlukan, dan karena memang ini ada di skeleton code. Lalu di sini saya ada tambahkan standard lib untuk pemakaian fungsi random yang juga nanti akan kita pakai untuk algoritma musuh. Ya, jadi seperti nanti musuh cara menembaknya, angle seperti apa, dan lalu saat misalnya musuhnya ditembak dia akan berpindah ke posisi mana dan lain sebagainya. Nah, di sini letaknya di mana random itu dipakai untuk mengenerate sebuah scene. Ya, ini resolusinya. Ini kelas game. Oke, kita mulai dari konstan. Konstan ini saya set FPS di 60 sesuai dengan skeleton code. Ini game state. Jadi pertama ada konstruktor. Ya, dia menggunakan initialization list, dan juga di sini ada sebuah kode saya tambahkan jika misalnya entah kenapa ada error dari loading font yang ada di skeleton code, yakni yang ini believe it DVL ini. Kalau misalnya ada masalah dalam loadingnya, ini adalah kode untuk mengabaikannya aja. Oke, terus ini untuk clean up. Nah, ini untuk handle event. Handle event ini adalah mungkin salah satu yang paling terpenting di file GameState ini, karena dia nanti akan menentukan mekanisme pemutaran meriamnya. Jadi di sini kontrolnya saya pakai tombol arrow di keyboard. Nanti akan saya demonstrasikan, dan tombol space untuk menembakkan proyektil. Jadi juga ada update ya untuk meng-keep track step action telah dilakukan. Nah, di sini ada contohnya, kalau misalnya musuh tertembak, ini ada fungsi random yang akan memberikan coordinate baru untuk musuhnya pindah. Sama juga kalau misalnya di player nanti ketembak, dia juga akan diberikan koordinat baru untuk berpindah. Nah,
ini juga ada bagian winning atau losing screen ya, dimana kalau misalnya saat player menang nanti akan muncul ini, kalau AI menang akan muncul ini, dan indikatornya adalah health mereka. Jadi nanti akan ada health barnya sesuai di kode nanti akan ditunjukkan. Ini turn based, jadi ada beberapa boolean yang seperti ini. Untuk renderingnya, oke, kita pindah ke headernya. Ini adalah header. Ya. Nah, di sini cleanup ini hanya deklarasi karena tadi implementasinya itu ada di sini. Saya lihat ke game SPP. Jadi ini konstruktor. Nah, jadi dalam pembuatan game ini saya sempat mengalami masalah karena saya mendownload SFML yang versi 3, sekian yang ada ketidakkompabilitasan dengan Skeleton Code. Jadi akhirnya saya downgrade. Nah, ini salah satunya yang saya perbaiki. Ini notes to diri saya akan biar saya nggak lupa. Lalu ini ada state insert ya untuk masukkan state ke dalam map. Ini ada game loop utama di mana ada 4 tahap ya, berarti ini 4 tahap ya. Sebenarnya ada 5, tapi sebenarnya awalnya ada tahap kelima yaitu delay clock, tapi saat saya pertimbangkan lagi lebih baik tidak dipakai. Jadi di sini ada handle device untuk handle input user, lalu juga ada fungsi ini untuk mengupdate logikanya sesuai dengan apa yang user input, lalu ada perenderan, dan juga ada ganti state yaitu post render, jadi untuk memunculkan aksi-aksi baru dan screen baru. Nah, ini fungsi menghandle semua hal yang terjadi di window kita nantinya. Nah, ini delay di sini. Jadi delay ini sengaja karena jikalau tidak diberi delay itu nanti gamenya akan berjalan sangat cepat, dan hal-hal seperti proyektilnya atau pergerakan tuh akan sangat instan ya. Jadi kita nggak bisa melihat aksi-aksinya dan akan merusak gameplay. Ini headernya. Sekali lagi ada pemanggilan handle event di sini, tapi hanya deklarasi deklarasi tapi implementasinya itu dia ada di GameSpeed. Oke, di main ini tadi kan saya sudah menjelaskannya ya. Ini menu state, di mana menu state ini itu dia adalah tampilan awal sebelum kita masuk game. Jadi ini default state saat gamenya pertama kali di launch. Nah, jadi ada pertama kita ngeload ininya, fontnya. Lalu ada tulisan script text dan juga instruksi presenter to start. Lalu ini ada fungsi-fungsi yang berfungsi untuk melanjutkan jikalau misalnya kondisi di sini sudah terpenuhi. Ya. Nah, ini untuk header menu state.
Lalu ada projectile. Ya, jadi satu perubahan yang saya lakukan itu saya nggak menggunakan konstanta gravitasi 9,8 yang biasanya dipakai, karena walaupun dia realistis tapi efek ke gameplaynya nanti akan sangat jelek, karena nanti proyektilnya akan terlalu cepat jatuh. Jadi saya ganti ke gravitasi 300. Nilai ini saya dapatkan dengan trial and error. Saya tes di 200, di 100, 400, 500 dan dapat hasil paling bagus di 300. Nah, ini ada beberapa perhitungan kecepatan di sumbu X dan Y dengan trigonometri. Ini juga ada pi-nya, perhitungan pi. Nah, di sini juga ada. Lalu ini adalah header state. Dan nah, ini tank. Ini juga nah ini. Jadi ada beberapa penggunaan rumus-rumus fisika dan juga matematika di sini untuk menentukan bagaimana fungsi fire bekerja, yaitu fire itu kan fungsi untuk menembakkan proyektil. Nah, jadi ini untuk warna tank ya. Untuk warna player nanti akan hijau dan warna musuh tuh akan merah. Lalu ada untuk update ini untuk render health bar dan juga untuk memindahkan health bar dan tank sesuai dengan koordinat baru jika dia ditembak. Ini fungsi untuk memindahkan tank. Nah, ini adalah tadi ini kan ada fungsi ini ya, fungsi untuk fire. Oke, saya coba demonstrasikan. Saya coba compile lagi ya. Oke. Maaf. Nah, oke. Jadi bisa dilihat ini tampilan awalnya. Dan resolusinya tadi enggak full ya. Jadi sudah saya tentukan. Kita klik enter. Nah, jadi di sini ada dua kotak hijau dan juga kotak merah. Ini merepresentasikan tank. Jadi tank hijau tuh punya tank player, merah punya tank musuh. Dan jika kita menggunakan arrow key itu kita bisa mengatur meriamnya, angle meriam. Jadi ini saya klik arrow yang atas, ini saya klik arrow yang bawah. Saya lihat ada pergerakan meriam di tank yang berwarna hijau. Nah, dan juga kalau kita klik space itu akan meluncurkan suatu proyektil. Nah, jadi jika kita tembakan suatu proyektil, musuh juga akan menembakkan karena ini kan turn based ya. Dan tujuan kita itu adalah untuk mengangle meriamnya agar bisa saat ditembakkan itu proyektilnya terkena musuh. Ini saya nggak bisa. Nah, belum. Nah, kena. Oke. Jadi bisa dilihat saat kena proyektil terhadap tank musuh itu tank musuh akan berpindah koordinat. Jadi X akan berpindah, koordinat X akan berpindah. Dan health bar-nya kalau bisa lihat itu berkurang. Tembak lagi. Oh, miss. Nah, oke. Nah, jadi pergerakan ini random. Ya, pergerakan musuhnya random dan hanya terjadi saat dia terkena proyektil tank saya. Tembak lagi.
saya coba. Nah, ini barusan tank saya terkena proyektil musuh, dan karena terkena, tank saya pun juga berpindah koordinat, berpindah posisi. Dan seperti kita bisa lihat, health bar-nya juga ikut berpindah dan berkurang. Oke, ini saya tembaknya langsung bar. Nah, bisa lihat dia berpindahnya random. Bar. Dan kita bisa lihat bahwa trajektori proyektil lain ini dia mengikuti fungsi parabola ya, yang dipelajari di fisika. Nah, oke. Nah, kita hampir menang ya. Boom. Oke, dan karena health bar musuhnya sudah habis, ya kuning itu sudah habis, kita menang. Dan di sini ada teks yang menunjukkan bahwa player telah menang. Dan exit. Sebenarnya saya juga menunjukkan kasus di mana musuhnya menang, tapi kembali lagi karena algoritmanya ini menggunakan random, itu ya kita nggak bisa nyuruh apa, kita nggak bisa dengan pasti membuat musuhnya menang karena kan random. Tapi ya kalaupun musuhnya menang, perbedaan itu hanya di tadi di message yang ditampilkan di akhir gitu. Oke, kurang lebih begitu penjelasan dari project game saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton, dan selamat pagi, siang, sore, malam.